Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki materi tentang pencemaran makanan oleh logam berat. Ini sebenarnya sudah dijelaskan ya pada saat HSMA. Namun di HSMP ini kita ulang kembali. Yang pertama, bahwa manusia sebenarnya bukan hanya menderita sakit ya karena menghirup udara yang tercemar, tapi bisa juga akibat karena asupan makanan yang tercemar oleh logam berat. Jadi pencemaran logam berat termasuk pencemaran bahan kimia ya. Contohnya logam berat itu kalau kita di SMA dulu yang IPA yang mungkin kenal unsur periodik ya di golongan gas mulia maupun di golongan logam ya, golongan 2 maupun 2A ya, logam emas. Di situ nanti akan dipelajari tentang ada logam berat Hg ya, ada Pb, ada Co, ada besi dan lain sebagainya. Nah, akhir-akhir ini keracunan logam berat ini yang berasal dari pangan semakin meningkat. Sudah sering saya jelaskan yang salah satunya adalah pencemaran oleh Pb ya, yang droplet dengan debu di makanan ya, terutama yang di tepi jalan yang tidak ditutup ya, karena beratnya semakin berat ya, droplet dengan debu, akhirnya dia jatuh ke makanan yang tidak disajikan secara tertutup dan kemudian kita konsumsi ya. Kemudian sayuran yang mungkin di tepi jalan ya pada saat penanamannya ya, sehingga khususnya ya untuk yang lalu lintasnya cukup tinggi ya, karena PB ini bisa dikeluarkan dari knalpot sepeda motor maupun mobil ya, bersama dengan karbon monoksida. Nah, ini cukup berbahaya kalau sayuran tidak dicuci secara seksama, dan bahkan kadang ada beberapa yang tidak bisa dicuci ya. Kemudian ada juga ikan ya yang tercemar oleh Hg, di mana ikan ini diternakkan ya di keramba, di sungai, di mana sungainya menjadi aliran air dari penambang emas tanpa izin ya, atau sering disebut dengan peti ya. Kenapa? Karena untuk memisahkan logam emas itu diperlukan Hg atau air laksa. Nah, pencemaran logam berat terhadap alam ya, alam lingkungan ini merupakan suatu proses yang memang erat kaitannya dengan hubungan dengan manusia ya, karena ada beberapa logam berat yang hampir semuanya tidak bisa didegradable oleh makhluk hidup ya. Kalau misalnya ikan mengkonsumsi ataupun tercemar oleh makanannya tercemar oleh Hg, maka dia akan menumpuk di ikan tersebut. Kalau ikan kita konsumsi, otomatis lama-kelamaan kita pun tubuh kita juga akan mengalami penambahan kadar Hg, sehingga zaman sekarang banyak sekali ya, salah satu akibat ya dari tercemarnya Hg di dalam tubuh kita adalah kanker ya. Nah, pencemaran lingkungan oleh logam berat ini dapat terjadi jika salah satu industri ya yang menggunakan logam tersebut tidak memperhatikan keselamatan lingkungan. Jadi pembuangan limbahnya sembarangan tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi langsung ke badan sungai ya, ataupun yang lainnya. Nah, logam-logam tertentu ini dapat dalam konsentrasi yang tinggi akan sangat berbahaya, seperti contohnya adalah ya arsen ya, yang bisa ditemukan di dalam air, tanah maupun udara atau Hg ya. Kemudian tanah sebenarnya kan sifatnya penetral ya, sehingga ada beberapa bahan kimia kalau mau dibuang di tanah itu nantinya akan bersifat netral. Sumber kontaminasi logam berat itu bisa berasal dari udara, bisa berasal dari air, maupun bisa berasal dari tanah yang tercemar. Contohnya ya, kalau selain logam berat misalnya pestisida ya, itu kalau misalnya kita menanam pohon pisang ya, di tempat asalnya itu pembuangan kaleng-kaleng pestisida, maka pestisida yang ada di dalam tanah ini akan naik ya
melalui akar, jadi diserap ya oleh tanaman dan akan terjadi di buah ya, menumpuk di buah. Saya ingat waktu saya masih SMA kalau tidak salah ya, jadi ada pisang yang beracun. Ternyata setelah diselidiki adalah bahwa pisang tadi ditanam di lokasi atau di tempat penimbunan kaleng-kaleng bekas pestisida ataupun herbisida untuk tanah padi ya. Nah, selanjutnya semua tanaman yang tumbuh di atas tanah ini yang telah tercemar ini akan mengakumulasi logam-logam tersebut ya pada bagian ya akar, batang, daun maupun buah. Ya. Nah, ternak juga demikian. Ternak akan memanen logam-logam berat ya yang ada pada tanaman maupun menumpuk pada bagian dagingnya. Selain logam berat yang menumpuk pada daging adalah kalau misalnya ayam broiler ya, kalau ayam broiler kan setiap 1 minggu ya, dia 3 hari mendapat vaksin gitu ya, atau antibiotik, kemudian 1 minggu, 2 minggu, ya yang kan umurnya cuma 40 hari. Nah, ada bagian-bagian tertentu yang walaupun itu antibiotiknya tadi akan menyebar, sehingga ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yang kita ambil ya. Ada di HACCP nanti di makmin selanjutnya, bahwa pemilihan daging ayam itu kalau bisa yang sudah besar ya, yang di atas 1,5 kilo. Karena kalau di bawah 1,5 kilo, kemungkinan antibiotik yang disuntikkan ke ayam tadi belum terdegradasi secara sempurna. Nah, selanjutnya manusia yang termasuk ke dalam kelompok omnivora pemakan segala ya, baik itu hewan maupun tumbuhan, ini akan tercemar oleh logam berat tersebut dari 4 sumber utama. Ya, jadi sumber utama pencemaran logam berat itu bisa dari udara yang dihirup saat bernapas ya, kemudian bisa dari air minum, tadi contohnya bisa HG ya. Kemudian tanaman sayuran atau buah-buahan bisa BB, CO ya. Kalau dan ternak ya bisa berupa daging, telur maupun di dalam susu. Nah, istilah logam berat dikatakan logam berat apabila mempunyai jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik. Ya. Ini umumnya, namun ada beberapa contoh ya, kayak air raksa itu tidak ya berat tidak termasuk ini, namun dia termasuk golongan logam berat. Kemudian yang termasuk logam berat ini ya tidak lebih dari 40 unsur, ya 40 jenis unsur. Di antaranya adalah arsen. Arsen ini biasanya pada styrofoam ya, styrofoam yang digunakan secara langsung ya sebagai wadah. Kemudian misalnya panas-panas ya dalam suhu di atas 90 derajat Celcius, makanan ditempatkan di wadah styrofoam tadi, kemungkinan akan terjadi perpindahan zat kimia ya. Jadi arsen ini berpindah ke makanan ya, karena kan mengembun, kemudian airnya jatuh lagi ke makanan dan di situ terjadi arsen. Nah, kemudian ada kadmium, ada tembaga, ada Pb, ada merkuri, ada nikel, ada zinc. Dan ada juga besi ya, walaupun besi diperlukan ya oleh tubuh kita, namun ada batas maksimalnya. Karena zat besi juga merupakan kompetitor dari zinc ya. Zinc untuk pertumbuhan. Walaupun zinc kalau kelebihan juga akan menyebabkan keracunan. Jadi kalau berdasarkan penelitian saya ya, kalau kebanyakan air minum mengandung Fe atau Hg, ini merupakan kompetitor dari zinc ya, pertumbuhan, sehingga anaknya menjadi pendek atau stunting. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah arsen. Ini disebut racunnya namanya arsenik. Ini ditemukan sekitar abad 13 dan sebagian arsen ini merupakan
dalam bentuk senyawa dasar atau inorganik. Arsen inorganik ini dapat larut dalam air maupun berbentuk gas dan bisa terpapar oleh manusia tadi melalui air maupun karena terhirup berbentuk gas otomatis bisa terhirup melalui udara. Kemudian berdasarkan NIOSH tahun 75 ya, bahwa arsen anorganik ini bertanggung jawab terhadap berbagai penyakit kronis seperti kankernya. Sekarang kita sudah tahu bahwa kanker sama ginjal ini sudah cukup membuat kematian ya banyak manusia ya. Jadi kita perlu hati-hati dan waspada ya, karena memang sekarang zamannya tiba-tiba stadium yang sudah berat gitu ya. Kemudian merkuri atau Hg ya, dalam rumus unsur kimianya ini merupakan logam yang secara alami yang merupakan satu-satunya yang dalam bentuk wujud cair. Kalian bisa melihat kalau dulu untuk tensimeter itu kan ada buletan ya untuk turun naiknya tekanan darah, itulah namanya Hg ya, bersifat ke milenium ya atau kelabu ya atau apa pokoknya ya. Kemudian logam murninya berwarna keperakan ya, cairannya tak berbau dan mengkilap bila dipanaskan ya sampai suhu 357 derajat Celcius ya, Hg baru akan menguap. Selain untuk kegiatan penambangan emas, logam Hg ini juga digunakan untuk produksi gas klor, soda akustik, termometer, dan bahan tambal gigi. Ya walaupun bahan tambal gigi kalau zaman dulu masih ya banyak orang yang habis tambal gigi keracunan. Kalau sekarang sudah diganti ya. Kemudian bisa untuk baterai. Walaupun Hg hanya terdapat dalam konsentrasi 0,08 mg per kilogram ya, namun logam ini banyak tertimbun di daerah penambangan ya, karena tadi salah satunya sebagai bahan kimia untuk memisahkan emas dengan logam lainnya. Hg lebih banyak digunakan dalam bentuk logam murni dan organik ya daripada bentuk anorganik. Logam Hg dapat berada pada berbagai senyawa. Bila bergabung dengan klor, belerang ataupun oksigen, Hg akan membentuk garam yang biasanya berwujud padatan putih. Nah, biasanya dipakai untuk krim pemutih wajah. Ya, ini hati-hati nih ya. Yang selanjutnya adalah timbal. Timbal atau Pb atau plumbum ya merupakan logam yang sangat populer dan banyak dikenal oleh masyarakat awam. Ya, Pb yang digunakan oleh industri non-pangan ya paling banyak menimbulkan keracunan pada makhluk hidup. Pb merupakan jenis logam lunak ya yang berwarna coklat kehitaman dan mudah dimurnikan ya dari pertambangan. Dalam pertambangan logam ini berbentuk sulfida logam atau PBS ya, plumbum sulfida yang disebut dengan galena. Nah, senyawa ini banyak ditemukan pada pertambangan di seluruh dunia. Kenapa? Karena paling mudah gitu ya digunakannya, sehingga penggunaan Pb ini sering banyak menyebabkan keracunan pada manusia. Menurut Darmono, Pb mempunyai sifat ya titik lebur yang sangat rendah, mudah dibentuk ya, dan untuk melapisi logam untuk mencegah karat biasanya digunakan Pb ini. Logam Pb banyak digunakan pada industri baterai, kabel, cat ya, penyepuhan, pestisida, dan untuk anti letup ya dari bensin, sehingga tadi saya sebutkan ya selain karbon monoksida yang keluar dari cemaran kendaraan bermotor itu Pb gitu ya. Nah, logam Pb juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, makanan ataupun minuman, sehingga ada sebagian yang dikeluarkan melalui ginjal, namun ada juga yang menumpuk ya di hati, ginjal, kuku maupun jaringan lemak atau rambut, sehingga pemeriksaan kadar Pb pada manusia bisa diambil sampelnya dari tadi ya jaringan lemak maupun rambut, gigi. Kita lanjutkan ke screen case berikutnya.